Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdu amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali pada sore hari ini, Ramadan hari ke-25. Semoga masih tetap semangat, sehat walafiat, dapat menjalankan ibadah puasa dengan sempurna, dengan lancar. Amin Allahumma amin. Pada sore hari ini masih saya temani di ngaji bareng Ma'arif di YouTube Ma'arif NU Jateng. Saya akan membahas tema terkait dengan amalan yang menyamai pahala haji. Haji itu kan akhir-akhir ini ya banyak diperbincangkan, diantaranya karena saking lamanya nunggunya itu kan. Saking lamanya nunggunya antrian haji. Itu sampai ada yang 30 tahun, ada yang 35 tahun tergantung kota-kotanya kan. Kuota setiap kabupaten atau kota itu. Jadi seandainya kita hari ini usia 30-35, kalau daftar haji ya nanti dapatnya ya usia nanti sekitar 60-70 tahun itu kan. Pun sepuh niku, pun sepuh sangat niku kan. Kalau daftar hari ini itu kan. Itu haji, makanya sekarang banyak yang akhirnya berganti ke umroh karena nunggunya haji kelamaan itu kan. Ya, banyak biru-biru sekarang yang menawarkan untuk jasa umroh itu kan, dan pikniknya biasanya. Nah, dan itu terkait dengan haji, apalagi hari 2 tahun ini, 3 tahun ini ada COVID, akhirnya tambah mundur lagi, kuotanya dikurangi kan, tambah mundur lagi. Dan bagi orang-orang yang belum mampu juga, haji itu bagaikan ya angan-angan, walaupun haji itu memang fadl Allah. Banyak orang yang sebenarnya secara hartanya ya biasa-biasa saja, pas-pasan untuk makan pas-pasan, tapi ya karena fadl Allah bisa berangkat haji itu banyak juga sih. Ya, tapi ada beberapa masukan atau ya kritikan dari ada beberapa ulama, diantaranya Yai Ali Mustafa Ya'qub, ya Profesor Doktor Yai Ali Mustafa Ya'qub, ya pengasuh Darussunnah Jakarta itu, Pondok Darussunnah, dan Imam Masjid Istiqlal dulu itu sampai nulis buku terkait dengan haji itu kan. Apa itu bukunya, Haji Pengabdi Setan atau apa itu, saya lupa itu. Itu ada orang yang haji beberapa kali, di situ beliau menerangkan dia haji beberapa kali. Ya, hartanya untuk haji beberapa kali, tapi di sekitarnya itu banyak tetangga-tetangga yang kelaparan, nggak kuat makan ya kan. Ya banyak hutang untuk makan pas-pasan itu kan. Maka beliau mengusulkan haji itu yang wajib kan hanya sekali itu kan. Setelahnya itu kan sunnah itu. Hal-hal yang sunnah itu alangkah baiknya itu untuk membantu saudara-saudara kita. Ya karena kalau haji yang selanjutnya yang sunnah itu kan itu ibadah yang pribadi namanya kan. Ibadah yang untuk pribadi, kembalinya kepada dirinya sendiri. Tapi yang selanjutnya ibadah sosial itu lebih afdol. Ketika hajinya tadi sunnah, lebih baik itu dana-dana itu untuk membantu tetangga saudara-saudara kita yang mungkin hari ini masih kekurangan. Ya, yang untuk makan aja sulit, untuk menyekolahkan anaknya, apalagi musim yang masih ini COVID dan ini ada Omikron lagi itu kan. Itu kan yang banyak yang di PHK, nyari uang sulit ya kan, dan lain-lain. Itu lebih baik, alangkah baiknya untuk membantu itu. Dan bagi saudara-saudara kita yang mungkin belum dikasih fadl oleh Allah untuk berhaji, ya jangan putus asa, ya jangan bersedih hati. Kanjeng Nabi memberikan jalan pintas ibaratnya ya, jalan pintas. Rasulullah bersabda yang diriwayatkan ada di kitabnya Imam At-Tirmidzi itu, man shalla al-fajr fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat ka ajri hajatin wa umratin tamatin sampai diulangi Kanjeng Nabi 3 kali. Barang siapa, ini terjemahannya, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, tapi ini syaratnya ini yang harus dilakukan, itu harus jamaah, terus kemudian dia duduk untuk zikir kepada Allah. Jadi setelah sholat subuh nggak balik lagi tidur ya. Jangan balik tidur lagi, tapi dia zikir kepada Allah sampai
terbitnya matahari. Ya kira-kira jam 6 setengah 7. Ya memang agak berat, memang itu waktu-waktu yang kebanyakan itu waktu ngantuk lah, waktu nyambung turu sebenarnya. Nah, makanya ini pahalanya sangat besar kalau kuat melakukan kan. Jamaah subuh, setelah itu dzikir wiridan sampai meletak srengenge. Kalau di pondok-pondok mungkin bisa, banyak itu pesantren yang menjalankan itu setelah sholat subuh. Itu ada yang membaca wirdul latif itu, ya dzikir wirdul latif punyanya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu baca itu sampai meletak srengenge, terbitnya matahari ya kira-kira jam 6 setengah 7. Setelah itu summa sholla rakaataini, kemudian sholat 2 rakaat. Pagi itu apakah boleh sholat 2 rakaat? Apakah boleh sholat sunnah? Boleh, karena itu sudah matahari sudah terbit. Yang nggak boleh itu kan setelah sholat subuh dan sebelum terbitnya matahari. Itu sudah terbit matahari, ya awal-awal terbit ya kira-kira setelah penombak bahasa fikihnya itu kan, berarti nanti sudah boleh sholat sunnah. Itu para ulama menjelaskan, menafsiri ini sholat itu sholat sunnahnya namanya isyraq. Ada yang sebagian menjelaskan ini sholat duha, tapi mayoritas ulama menjelaskan ini sholatnya sholat isyraq namanya. Dulu guru saya itu pernah cerita, wali-wali nggak pernah meninggalkan ini sholat isyraq. Isyraq itu ketika suruqus syamsi, ya ketika meletak srengenge, terbitnya matahari awal-awal sebelum sholat duha, itu namanya sholat isyraq. 2 rakaat itu orang yang melakukan itu sholat subuh jamaah terus dzikir sampai terbitnya matahari terus sholat isyraq, itu pun dapat pahala kanat ke ajri hajatin wa umrotin. Dia dapat pahala sebagaimana orang yang berhaji dan umroh. Tamatin. Kanjeng Nabi itu sampai 3 kali diulangi kata-kata sempurna, sempurna, dan sempurna. Jadi seperti orang yang haji dan umroh, pahalanya sempurna, sempurna, dan sempurna. Itu dawuhipun Kanjeng Nabi yang dijelaskan, yang disampaikan oleh Imam Tirmidzi. Di kitab Adzkarnya Imam Nawawi juga ada, Adzkarun Nawawi di halaman 61, nanti bisa dicek. Jadi ini Kanjeng Nabi memberikan solusi ya ibaratnya ini solusi buat orang-orang yang belum bisa berangkat haji atau punya kemampuan haji tapi hari ini belum bisa berangkat, nunggu sampai berpuluh-puluh tahun. Ya sebelumnya bisa ini dulu diamalkan ya biar dapat pahala sebagaimana orang yang haji dan umroh. Semoga kita tergolong dan bisa menjalankannya. Itu yang terpenting, bisa menjalankannya, yaitu sholat subuh jamaah, setelah itu dzikir wiridan sampai terbitnya matahari, lalu sholat sunnah isyraq 2 rakaat. Demikian dari saya, semoga ada barokah manfaatnya. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.